Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kita pelajari khusus itu surah Al-Falaq karena ini turun karena salah satu sebabnya. Bahkan Nabi pernah dalam riwayat jelas sekali sahih. Nabi pernah sihir, kena sihir. Pernah sihir. Cuma sihirnya Nabi itu tidak membahayakan bagi dirinya. Ya. Tapi kalau macam-macam kita sekalian, semua kita bisa kena itu sihir, bisa kena ain, penyakit ain. Apa bedanya sihir dengan ain? Apa bedanya penyakit ain dengan kena sihir? Ya, apa bedanya? Sihir dengan penyakit ain. Kalau ain apa bedanya ain dengan sihir? Kan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq wa min syarri apa itu? Wa min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Diminta 3 perlindungan di situ. Bedanya sihir dengan ain coba. Kalau sihir pasti berhubungan dengan jin. Sihir itu pasti menyembah sama setan. Pasti berhubungan. Tidak ada sihir tanpa setan. Kalau itu kena sihir. Kalau ain, mata jelek. Apakah mata itu dengki? Itu asalnya itu dengki, iri. Nah, bisa juga mata takjub, gagahnya, cantinya, bondennya, pintarnya. Itu, yang begini, itu bisa juga menjadi ain. Kalau ada orang anak-anak misalnya itu ya, anak-anak misalnya, pintarnya, gemuknya, pintar, bisa kena ain itu. Makanya kalau kita sebut yang begini, kita sebut apa? Masya Allah, Barakallah, walhamdulillah. Kalau ada pujian, takjub begitu, kita iringi dengan zikir, mendoakan kebaikannya. Kalau kita lihat sekalian, ya penyakit ini bisa terjadi pada anak-anak kita, bisa sama kita, Pak. Dan di masa Nabi pernah terjadi. Di masa Nabi pernah terjadi. Dan sahabat Pak alami. Sahabat alami penyakit ain itu. Tapi kalau penyakit ain ini tidak ada hubungannya dengan jin. Cuma lahir dari apa? Rasa dengki. Jadi itu bagusnya saya mohon saya ingatkan. Tolong ini yang pengantin baru atau pengantin tua, jangan perlihatkan itu kemesraan di media sosial. Karena berbahaya bagi orang-orang yang hasad bagi kita. Jangan memperlihatkan kemesraan begitu dengan melalui Anda foto suami istri baru jadikan apa itu? DP. Jangan. Sebaiknya jangan jadikan DP begitu. Perlu itu disembunyikan. Saya lanjut sedikit sekarang karena penting ini, kaidah ini dipelajari untuk kita bisa belajar dari membentengi diri dari sihir. Bagaimana kita menyikapi tukang sihir. Bagaimana kita
menjauhi yang namanya sifat-sifat sihir. Sebelumnya saya sedikit beri komentar pada pengajian kita lalu ini. Masih ingat ini ya, bagaimana perlawanan tukang sihirnya siapa? Fir'aun dengan Nabi Musa dengan Harun. Tukang sihirnya Fir'aun berapa orang? Hah? Berapa? 900.000. Ya, kalau kita lihat itu, ya, tukang sihirnya Fir'aun itu di Imam Al-Qurtubi ini yang di bawah ini. Tis'amiyah alfa. Tis'amiyah. Itu 900.000. Ya. Yang terdiri dari 3 pasukan itu, 3 baris itu. Karena mereka datang berbaris-baris, Pak. Diatur sedemikian rupa itu. Ya. Ada yang datang dari perkampungan, datang dari perkotaan, datang dari, diatur sedemikian rupa itu 900.000. Melawan berapa orang? Ya cuma 2 saja. Musa dengan Harun. Yang mana menang? 900 atau 2? Menang 2. Kenapa 2 menang? Karena bersandar sama Allah. Niatnya karena Allah, bantuannya dari Allah, pertolongannya dari Allah. Bukankah Allah yang maha kuat? Bukankah Allah yang maha hebat? Bukankah Allah yang mengendalikan segala sesuatu? 900 kalah lemah, tidak berdaya. Karena apa? 900 ini satu memang adalah memang bohong-bohongan. Dan antum pelajari bagaimana tukang sihir itu tujuannya apa? Tujuannya cuma mau dapat hadiah dan tidak main-main hadiah. Hadiah emas untuk tukang sihir ini, Pak. Tidak main-main. Berkopor-kopor ini disiapkan ini, bukan bergeram-geram, peti-peti. Tapi kalau itu tujuannya dunia, semangatnya dunia, motivasinya dunia, yang menggerakkan dunia, ujungnya apa? Ujungnya apa? Hina. Ujungnya kalah. Ujungnya pasti menyesal. Dan ini nasihat bagi kita semua, kalau kita bergerak sesuatu seperti ini 900, tapi lemah, dikalah oleh 2. Ya. Dikalah oleh 2. 2 itu kuat kalau betul-betul sandarannya sama Allah, kekokohannya kepada Allah. Maka jangan terlalu tergiur dengan jumlah banyak. Banyak itu bisa kalah kalau dia tidak sandar sama Allah. Uang tak banyak tapi tidak dekat sama Allah, kalah itu. Hafalan tak banyak, tidak sandar sama Allah, tidak ada apa-apanya itu. Harta tak banyak, tidak ada apa-apanya. Selama kehilangan ruh, energi dekat dengan Allah, ujungnya kalah, Pak. Ujungnya kalah. Nah, jadi jangan bangga pada sesuatu yang kalah ini. Jangan bangga pada sesuatu yang banyak.